Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fuzzy logic. Sebagai pengantar, fuzzy logic itu adalah salah satu bagian dari artificial intelligence. Kan ada sistem pakar dan satunya lagi fuzzy logic ini. Nah, saya akan menjelaskan fuzzy logic dengan menggunakan konsep adik Simba. Adik Simba itu apa sih? Adik Simba itu seperti 5W 1H. Nah, dulu kan pernah diajarkan ya di bahasa Indonesia, SMA, SMP itu pun udah ada sih harusnya. Nah, adik Simba itu apa? Apa itu fuzzy logic? D-nya di mana fuzzy logic berasal? K, kapan fuzzy logic ditemukan? C, siapa penemu fuzzy logic itu? M, mengapa menggunakan fuzzy logic? Dan B, bagaimana penerapan fuzzy logic? Nah, simpel kan? Biar teman-teman semua pada tahu nih fuzzy logic secara dasar itu apa, secara teori ya. Oke, nah apa itu fuzzy logic? Fuzzy logic itu logika samar, metode yang dipakai untuk mengatasi hal yang tidak pasti, dan logika yang bernilai banyak yang mampu mendefinisikan nilai di antara keadaan yang konvensional. Nah, maksudnya itu keadaan yang konvensional itu benar atau salah, kemudian ya atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi fuzzy logic itu di antara ya atau tidak. Semisal sangat iya, sangat tidak, agak tidak. Kalau misal dilogikakan dengan benar dan salah itu agak benar dan sedikit salah. Nah, seperti itu. Nah, ini dimana fuzzy logic berasal? Logika fuzzy pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat. Nah, berarti asalnya fuzzy logic ini dari Amerika Serikat. Nah, kapan dan siapa penemu fuzzy logic itu? Nah, ini saya gabung ya, kapan dan siapanya supaya ringkes. Kapan fuzzy logic itu ditemukan? Nah, ini pada tahun 1965 oleh Profesor Lotfi alias Kerzadeh. Nah, Pak Lotfi ini seorang ilmuwan Amerika Serikat berkebangsaan Iran dari Universitas California di Berkeley. Nah, ini nih buat yang belum tahu beliau itu gimana sosoknya, sudah tua ya. Dia kelahiran 1920-an. Dia meninggal tahun 2017. Nah, mengapa menggunakan fuzzy logic? Nah, ini sudah ngomong kelebihan dari fuzzy logic ya. Nah, yang pertama, fuzzy logic itu mudah dimengerti. Kedua, fuzzy logic sangat fleksibel. Ketiga, fuzzy logic memiliki toleransi terhadap data yang kurang tepat. Nah, seperti tadi ya, penjelasan di awal kayak sedikit benar, sedikit salah. Nah, itu kan termasuk data yang kurang tepat. Nah, dalam fuzzy logic ini itu ditoleransi. Nah, yang keempat, fuzzy logic mampu memodelkan fungsi nonlinear yang kompleks. Lalu bagaimana penerapan fuzzy logic? Nah, logika fuzzy umumnya diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur ketidakpastian, ketidaktepatan, noisy, dan sebagainya.
Logika fuzi menjembatani bahasa mesin yang presisi dengan bahasa manusia yang menekankan pada makna atau arti. Nah, kalau bahasa mesin kan biasanya 1 dan 0 ya, bahasa biner itu. Nah, itu ditambah dengan bahasa manusia yang lebih menekankan pada makna atau arti. Yang ketiga, logika fuzi dikembangkan berdasarkan bahasa manusia atau bahasa alami. Nah, bagaimana contohnya? Berikut contoh fuzi logik. Nah, ini contoh-contoh masalah yang mengandung ketidakpastian. Contoh pertama, seseorang dikatakan tinggi jika tinggi badannya lebih dari 1,7 meter. Nah, bagaimana dengan orang yang mempunyai tinggi badan 1,6999 dan seterusnya, atau 1,65 meter? Apakah termasuk kategori orang tinggi? Nah, menurut persepsi manusia, orang yang mempunyai tinggi badan sekitar 1,7 meter itu bisa dikatakan kurang lebih tinggi atau agak tinggi. Nah, itu fuzi logik contoh-contohnya. Kan dia kalau misal tadi di sistem di bahasa mesin itu kan hanya ada tinggi dan pendek. Nah, kalau di fuzi logik itu dia bisa ditoleransi nih, kurang lebih tinggi atau agak tinggi. Nah, ini contoh kedua. Kecepatan pelan didefinisikan di bawah 20 km per jam. Nah, kalau yang kecepatannya 20,001 apakah masih dikatakan pelan? Nah, kalau manusia mungkin mengatakan bahwa kecepatan 20,001 itu agak pelan karena hampir melewati. Ya, sebenarnya kalau di logika sudah melewati, cuman untuk kita sebagai manusia itu menyebutnya agak pelan. Nah, mantap kan fuzi logik ini. Nah, contoh yang ketiga, logika fuzi untuk sistem pengaturan lampu lalu lintas. Nah, untuk memperlancar arus lalu lintas dengan adanya sistem yang bekerja secara otomatis, diharapkan angka kecelakaan bisa dikurangi. Nah, untuk kepadatannya ini kita memakai fuzi logik. Nah, dibuat pemberitahuan seperti tidak padat, kurang padat, cukup padat, padat, dan sangat padat. Nah, itu tuh contoh-contoh fuzi logik. Nah, kemudian ada bonus fakta menarik tentang fuzi logik. Nah, ini fakta menarik. Nah, di awal tadi dijelaskan logika fuzi itu kan dikembangkan di Amerika, namun ia lebih populer di Jepang. Nah, praktisi Jepang itu mengadaptasikannya ke bidang kendali. Nah, ayo, kenapa logika fuzi ini ditemukannya di Amerika tapi lebih banyak ditemukan aplikasinya di negara Jepang? Ada yang tahu? Nah, ini penjelasannya. Karena kultur orang barat itu cenderung memandang suatu persoalan sebagai hitam putih, ya tidak, bersalah tidak bersalah, sukses gagal, atau yang setara dengan dunia logika biner Aristoteles. Nah, dunia logika biner kayak 1 sama 0, 1 itu true, 0 itu false. Nah, kalau di timur kita itu cenderung lebih menerima dunia abu-abu atau fuzi atau sama. Nah, makanya orang timur lebih dapat menerima logika fuzi ini. Nah, sekian dari penjelasan tentang logika fuzi. Silakan ucapkan di kolom komentar jika ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.